Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sila Fadila Farha dengan NIM 22133000094. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah model-model pembelajaran SD yang diampu oleh Ibu Syailin Niklah Khairin Atalina SPD MPD. Saya mengambil materi kelas 5 bab 8 topik B, yaitu lingkungan jadi rusak. Dengan capaian pembelajaran, peserta didik merefleksikan bagaimana perubahan kondisi alam di permukaan bumi terjadi akibat faktor alam maupun perbuatan manusia. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu memahami bumi rusak akibat perbuatan manusia. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan penyebab dan dampak perubahan lingkungan akibat manusia. Yang ketiga, peserta didik mampu merencanakan dan mendesain poster bersama dengan kelompoknya masing-masing. Saya mengambil model pembelajaran kontekstual dengan sintaks yang pertama, yaitu konstruktivisme. Yang kedua, menemukan. Yang ketiga, bertanya. Yang keempat, masyarakat belajar. Yang kelima, pemodelan. Yang keenam, refleksi. Dan yang terakhir, penilaian nyata. Pada model ini, siswa akan berbagi pengalaman pribadinya, melakukan pengamatan, berbagi dengan kelompok lain, ataupun membuat poster. Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu presensi dulu ya. Apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Tidak ada, Bu. Semuanya berangkat. Iya. Apakah ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Dina? Tentang budaya, Bu. Bencana alam. Tentang bencana alam. Betul. Nila, sebutkan contoh bencana alam di Indonesia yang pernah terjadi itu apa saja sih? Banjir. Ya, banjir. Terus? Tsunami. Gunung meletus. Asap. Kebakaran. Ya, betul. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang bencana alam, hari ini kita akan belajar tentang kerusakan lingkungan akibat manusia. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mampu memahami bumi berubah karena aktivitas manusia. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan dampak serta penyebabnya kerusakan lingkungan akibat oleh manusia. Yang ketiga, peserta didik mampu merencanakan atau mendesain sebuah poster dengan kelompoknya masing-masing. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Ya. Nambah semangat kita belajar hari ini. Kita semangat dulu ya. Siap. Siap. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Anak-anak pasti pernah melihat atau membaca di sebuah berita tentang kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Nah, contoh kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kita itu apa aja sih contohnya? Misalnya, Banjir. misalnya ya pencemaran sungai, Polusi udara. ya hujan, Pembuangan sampah. pembuangan sampah, sembarangan. Nah, kita ambil contoh pembuangan sampah sembarangan. Manusia itu setiap harinya pasti menghasilkan sampah. Contohnya, anak-anak ketika
sudah selesai jajan, bungkusnya itu sampahnya apa? Plastik. Iya, sampahnya sampah plastik. Sampah plastik itu gampang atau susah terurai? Iya, sudah terurai lama. Nah, kalau kita membuang sampah plastik di sungai, itu nantinya akan mengalir ke laut. Nah, plastik yang awalnya utuh itu bisa menjadi mikroplastik, menjadi kecil-kecil. Ya, itu nanti bisa dimakan ikan dan ikan keracunan. Dimakan bisa. Iya, ikan dimakan bisa, betul. Nah, kalau mikroplastik itu masuk ke tubuh kita itu bahaya atau tidak? Sangat bahaya, akan mempengaruhi metabolisme. Ya, betul. Proses pencernaan. Ibu mempunyai teks pendek tentang kerusakan lingkungan. Silakan anak-anak membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Begitu saja, Bu. Begitu saja. Ya, silakan begitu. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke, sudah di kelompok yang masing. Oke. Ibu akan memberikan tes tentang kerusakan lingkungan. Anak-anak mohon dipahami, diamati, dan dikerjakan mengenai dampak dan penyebab dari kerusakan lingkungan tersebut. Sudah selesai mengerjakan? Sudah. Nah, dari teks kerusakan lingkungan tersebut, apakah ada yang ditanyakan? Ada. Ya, Dena, silakan. Bagaimana kerusakan lingkungan mempengaruhi kehidupan manusia? Oke, jadi kerusakan lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Contohnya pada pencemaran udara akibat dari polusi dari pabrik ataupun dari kendaraan bermotor. Nah, jika kita bernafas pada saat itu bisa menyebabkan penyakit asma ataupun pembalut, ya. Lalu bisa juga dengan air yang kotor. Nah, kita kan setiap hari membutuhkan air untuk minum, untuk mandi, untuk masak. Nah, ketika kita menggunakan air yang kotor, apa yang terjadi? Ya, gatal-gatal dan bisa juga kena penyakit diare. Silakan setiap kelompok berbagi hasil pengamatannya dengan kelompok lain. Tadi kan kita sudah mengerjakan tentang dampak dan penyebab dari kerusakan lingkungan, lalu sudah berbagi hasil pengamatan dengan kelompok lain. Ibu akan memberikan LKPD membuat poster, ya, dengan kelompoknya. Silakan. Silakan anak-anak membuat poster sekitar 15 menit, ya.
Ibu akan memberikan contoh solusi nyata untuk mencegah kerusakan lingkungan. Contohnya misalnya yang pertama mengurangi penggunaan sampah plastik. Bisa juga menanam pohon di sekitar rumah kita dan lain-lain. Ibu mempunyai contoh poster tentang mari jaga udara kita tetap bersih. Nah, di dalam poster tertuliskan ada bahayanya polusi udara, ada tips mencegah polusi udara. Nah, jadi membuat poster itu harus yang menarik agar orang-orang tertarik. Dari kerusakan lingkungan tersebut kita harus tambah untuk menyayangi bumi kita. Kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Nah, guru punya pertanyaan anak-anak, apa yang bisa kalian lakukan untuk menjaga lingkungan mulai sekarang? Contohnya menanam pohon dan masih banyak lagi. Nah, untuk poster nanti ibu akan masukkan penilaian ke penilaian formatif ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini? Ada. Apa kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini? Menjaga lingkungan, menyayangi Lingkungan. Sembarangan. Nah, ibu mempunyai soal evaluasi yang akan dikerjakan secara mandiri dan minggu depan dikumpulkan. Baik, ketemu lagi minggu depan kita akan belajar tentang permasalahan lingkungan mengancam kehidupan. Nah, jangan lupa belajar di rumah, jangan lupa dikerjakan soal evaluasinya dan dikumpulkan minggu depan. Ya, oke. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.